Shalom, kami dari kelompok farmakologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vasopresin. Dalam waktu kurang dari 15 menit ke depan, kami akan membahas mengenai vasopresin. Adapun penyusun dari materi hari ini adalah Anastasia Novaliansa Tagi, Angel Trixi Ivana Saltino, Cindy Pitaloka, Efrata Syarama Statina, dan Aizen Yudhicatan Takeo. Topik-topik dalam pembahasan mengenai vasopresin ini adalah definisi obat, nama generik dan nama paten, Gambar bentuk sediaan obat, golongan dan klasifikasi obat, indikasi dan kontraindikasi, efek samping, farmakodinamik dan farmakokinetik, dosis dan cara pemberian, nursing consideration, indeks keamanan kehamilan, dan special precaution. Apa itu vasopresin? Vasopresin adalah hormon antidiuretik yang memiliki peran untuk meningkatkan retensi oleh nefron ginjal selama proses pembentukan urin atau efek antidiuretik dan menyebabkan kontraksi pada otot polos arteriol atau presor pembuluh. Vasopresin memiliki nama generik yaitu vasopresin dan memiliki nama paten varpresin, vasostrik, dan juga pitresin. Ini adalah sediaan dari vasopresin dan obat ini hanya tersedia dalam bentuk cairan injeksi. Vasopresin adalah jenis obat yang bekerja pada sistem endokrin, agen hipotalamus, dan pituitari. Obat ini termasuk dalam golongan antidiuretics dan klasifikasi hemostatics. Obat ini juga termasuk dalam golongan obat keras, di mana penggunaannya harus atas resep dokter dan pengawasan dokter. Apa indikasi dan kontraindikasi dari vasopresin? Indikasi dari vasopresin ialah yang pertama, pasien yang menderita penyakit diabetes insipidus kranial, kemudian pada pasien dengan perdarahan varises dan esofagus, pada pasien shock sepsis yang disertai dengan akut kidney injury, dan juga pada pasien dengan terapi awal penanganan perdarahan saluran cerna. Kontraindikasi dari vasopresin ialah pada pasien yang menderita penyakit vaskular, penyakit yang memiliki riwayat penyakit hipersensitivitas atau penyakit pembuluh darah, terutama penyakit arteri koroner dan juga nefritis kronis. Kemudian, vasopresin tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan ginjal sedang hingga berat dan juga pada pasien yang memiliki riwayat hiponatremia atau kondisi yang terjadi ketika kadar natrium di dalam darah terlalu rendah. Kemudian, apa efek samping dari vasopresin? Efek samping dari vasopresin ialah pucat, kemudian muntah, mual, sendawa, kram perut, tremor atau gemetar tanpa sadar, kemudian sakit kepala, vertigo atau kepala terasa seperti berputar-putar, retensi cairan, hiponatremia. Kemudian efek samping lainnya ada reaksi hipersensitivitas, berkeringat, ada urtikaria atau ruam kulit yang dipicu oleh reaksi dari makanan ataupun obat-obatan, dan juga gangren atau infeksi atau kurangnya aliran darah pada jaringan yang membuat jaringan tersebut menjadi mati. Kemudian ada keinginan untuk buang air besar, aritmia atau detak jantung tidak beraturan, bradikardi atau detak jantung lambat. Efek samping lainnya ada angina dan MI atau myocardial infarction, dan juga ada bronkokonstriksi. Farmakokinetik. Karakteristik vasopresin ditinjau dari segi farmakokinetik obat ini, antara lain sifatnya yang cepat diubah menjadi metabolit inaktif oleh enzim vasopresinase dan perubahan signifikan bersihan metabolit. Absorpsi. Sebelum diabsorpsi, vasopresin dengan cepat dipecah oleh tripsin
ketika diberikan secara oral. Selain itu, pada berbagai jaringan di ginjal dan hati, vasopresin dan analognya mudah diubah menjadi bentuk inaktif oleh peptidase sehingga mengakibatkan waktu paru plasmanya sangat pendek, yaitu antara 10-35 menit. Hanya 0,15-3% dari desmopresin yang dikonsumsi secara oral dan intranasal yang akan diserap oleh tubuh. Distribusi. Studi tentang distribusi vasopresin memiliki keterbatasan teknis mengingat belum cukupnya metode untuk mengenali interaksi antara senyawa vasopresin terhadap situs ikatannya. Sebuah studi in vitro dengan teknik otoradiografi terhadap reseptor F1 dan F2 menunjukkan bahwa tidak terlihat ikatan antara desmopresin terhadap reseptor tersebut di hati, otak, saraf spinal, maupun endotel sebagaimana diduga sebelumnya. Farmakokinetik vasopresin. Untuk metabolisme, vasopresin dengan cepat mengalami metabolisme oleh enzim peptidase dan vasoprinase di dalam hati dan ginjal. Tetapi di sisi lain, studi in vitro menunjukkan bahwa desmopresin tidak menunjukkan adanya metabolisme pada ginjal, tetapi hanya pada hati yang nantinya akan diekskresi melalui empedu. Untuk distribusinya, studi mengenai vasopresin belum menemukan data yang akurat mengenai proporsi pemberian obat yang akan diekskresikan pada ginjal maupun hati, mengingat dosis yang diberikan dalam penelitian dianggap kurang untuk memberikan senyawa metabolis yang dapat dideteksi untuk jalur eliminasi, dan ekskresi desmopresin akan meningkat sampai 41% untuk mereka yang ginjalnya sehat, kemudian akan menurun sampai 21% untuk mereka atau individu yang mengalami gangguan ginjal berat, sehingga perlu kehati-hatian dalam menggunakan desmopresin ini pada sekelompok tertentu pasien untuk menjaga fungsi ginjal mereka. Dari aspek farmakodinamik, efek vasopresin terhadap tubuh diperantarai oleh interaksi antara senyawa vasopresin maupun analognya, yaitu desmopresin dan terlipresin terhadap ketiga reseptor vasopresin, yaitu V1A, V1B, dan V2. Reseptor V1A merupakan reseptor yang jenisnya paling terdistribusi luas, antara lain ditemukan di otot polos vaskuler, kelenjar adrenal, miometrium, kandung kemih, jaringan lemak, sel hati, platelet, sel medula ginjal, vasa rekta, hingga struktur susunan saraf pusat. Reseptor V1B memiliki penyebaran yang lebih sedikit dan ditemukan di hipofisis anterior, pankreas, dan medula adrenal. Reseptor V2 terdapat di sel prinsipal di ductus collectivus ginjal, ansa Henle segmen tebal, dan sel endotel vaskuler. Vasopresin berikatan dengan reseptor V1 dengan mengaktifkan jaras GQPLCIP3 sehingga terjadi perpindahan kalsium intraseluler dan aktivasi protein kinase C yang menimbulkan beragam efek fisiologis berupa vasokonstriksi, glikogenolisis, agregasi trombosit, dan pelepasan ACTH. Sementara itu, kompleks vasopresin reseptor V2 pada membran basolateral sel prinsipal ginjal menyebabkan stimulasi adenilisiklase. Kaskade kimiawi ini menimbulkan efek berupa peningkatan pergerakan vesikel yang mengandung kanal air aquaporin 2 ke bagian apikal sel prinsipal serta penurunan endositosis aquaporin 2. Fenomena tersebut mengakibatkan peningkatan permeabilitas segmen apikal membran ductus collectivus terhadap air. Selain meningkatkan permeabilitas air di ductus collectivus, respon fisiologis dari aktivitas vasopresin di reseptor V2 mencakup peningkatan permeabilitas urea di medula dalam ductus collectivus, peningkatan transport natrium di ansa Henle segmen tebal dan ductus collectivus, dan
Beragam aktivitas vasopresin di reseptor V2 tersebut menimbulkan efek total berupa peningkatan reabsorpsi air di ginjal. Lalu bagaimana dengan dosis dan cara pemberian vasopresin? Dosis dari vasopresin ialah sediaan vasopresin 50 unit dalam 100 ml dextrosa 5%. Diberikan 0,5 sampai 1 mg per menit per IV selama 20 sampai 60 menit dan dapat diulang setiap 3 sampai 6 jam. Atau dosisnya juga bisa setelah pemberian pertama dilanjutkan per infus 0,1 hingga 0,5 IU per menit. Cara pemberian dari vasopresin yaitu melalui intravena. Dosis vasopresin yang tinggi menimbulkan efek samping seperti iskemi miokard, menurunkan aliran darah splanknik, dan vasopresin tidak menurunkan mortalitas. Namun, aman digunakan seperti norepinefrin dan juga dapat meningkatkan MAP dan mengurangi dosis norepinefrin. Vasopresin 0,03 sampai 0,04 unit per menit diberikan karena ada fluktuasi MAP kurang dari 65 mm air raksa pada dosis norepinefrin 0,3 mikrogram per kilogram per menit. Dobutamin diberikan untuk memperbaiki tanda-tanda hipoperfusi atau produksi urin menurun dan juga takikardi. Saat terjadi pendarahan SCBA lewat efek vasokonstriksi pada pembuluh darah splenikus, maka vasopresin dapat menghentikannya, yang menyebabkan aliran darah dan tekanan vena porta menurun. Dan efek lain dari vasopresin ini yaitu muncul efek serius berupa insufisiensi koroner mendadak. Jadi disarankan untuk pemberiannya bersamaan dengan preparat nitrat, yaitu nitrogliserin intravena dengan dosis awal 40 mikrogram per menit dan titrasi dinaikkan sampai maksimal 400 mikrogram per menit dengan mempertahankan tekanan sistolik di atas 90 mm air raksa. Indeks keamanan kehamilan melalui intramuskular, intravena, parental, subkutan, dan masuk dalam kategori C, yaitu menyebabkan efek pada janin atau teratogenik atau embriosidal ataupun yang lainnya. Sehingga obat-obatan vasopresin harus diberikan hanya jika potensi manfaatnya sesuai dengan potensi resiko pada janin. Special precaution pada obat vasopresin adalah migrain, epilepsi, gagal jantung, asma atau kondisi lain yang mungkin diperburuk oleh retensi cairan, gangguan ginjal, hipertensi atau kondisi lain yang mungkin lebih buruk dengan peningkatan tekanan darah, sesuaikan asupan cairan untuk menghindari kelebihan cairan, laktasi, kehamilan, terutama pada trimester ketiga karena mungkin memiliki efek oksitosin.